Halo, luar biasa sekali bisa menyapa Anda lagi semua. Walaupun masih terbatas layar di depan, tapi saya percaya Tuhan itu bekerjanya itu melampaui waktu, melampaui tempat, bahkan melampaui pikiran kita. Oleh karena itu, dengan senang hati hari ini saya akan menyampaikan sedikit dari devosi renungan yang kita bisa renungkan bersama-sama. Ya, hari ini saya akan membahas tuntas mengenai enthusiasm and God's promises. Ternyata Tuhan itu punya janji yang luar biasa. Tapi ternyata apa hubungannya janji Tuhan dengan antusiasme belaka? Adakah kolerasi tertentu sehingga kita berkata orang yang rajin pasti diberkati? Atau orang yang diberkati pasti rajin dan sebaliknya? Oleh karena itu, hari ini saya akan membahas tuntas tentang hal tersebut. Pernahkah Anda merasa tidak semangat, hilang harapan dalam melakukan sesuatu? Seberapa seringkah Anda mengalami hal tersebut? Dan bagaimana Anda mengalahkan rasa malas tersebut? 3 kunci pertanyaan tadi bisa kita tanyakan sama diri kita. Sudahkah kita menjadi pribadi yang berapi-api, pribadi yang semangat? Atau malahan kita lesu dan down dan malah jauh dari rencana Tuhan, yaitu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih luar biasa semakin harinya. Setiap hari kita mungkin berada dalam titik ini, di mana kita tidak lagi memiliki semangat dalam melakukan sesuatu, seakan-akan tidak memiliki harapan. Bahkan terkadang rasa malas justru semakin kuat semakin hari. Pernahkah Anda merasa malas ketika melakukan pekerjaan A di jam 7? Anda izinkan rasa malas itu menguasai dirimu sampai jam 9 nanti Anda berkata, nanti saya lakukan saja. Apa yang harus saya lakukan mungkin nanti sore atau bahkan nanti malam. Begitupun hal itu terus terjadi dalam kehidupan kita, atau yang kita seringkali kenal dengan istilah prokrastinasi. Di saat kita rajin dan saat kita mulai semangat, seakan-akan kita mempunyai tujuan yang besar, di sana rasa malas dengan sangat mudah kita kalahkan. Satu hari yang lalu mungkin Anda pernah merasa down karena nilai Anda buruk di beberapa bidang misalnya. Hal tersebut yang mengganggu pemikiran Anda, akhirnya Anda memutuskan untuk ya sudah, saya tidak akan semangat lagi, percuma saya belajar melakukan ini dan itu tetapi saya tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi pada akhirnya ketika kita mempunyai visi yang besar, rasa malas itu boleh menghampiri kita, pemikiran-pemikiran tersebut boleh ada, tetapi itu tidak sedikit pun akan mengganggu kita dalam jalannya kita. Ketika kita mempunyai visi yang besar, kita berani melihat rencana Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan hendaknya kerajinan kita kendor, dan biarkanlah apimu menyala-nyala dalam hatimu di dalam pelayanan baik kepada Tuhan dan sesama. Hal ini sangat penting. Ya, Steve Jobs, siapa yang tidak pernah mendengar nama tersebut? Sang legenda dunia. Iya, dia dikenal sebagai seorang pengusaha yang luar biasa. Siapa yang tidak takjub dan tercengang terhadap kesuksesan beliau? Di usia yang cukup muda, beliau dan teman-temannya memulai perintisan perusahaan teknologi pada zaman itu yang beliau beri nama dengan Apple Incorporation. Steve Jobs seringkali diremehkan ketika ia masih muda. Steve Jobs punya mimpi yang besar, iya. Steve Jobs punya visi yang besar, iya. Tetapi dia seringkali diremehkan di dalam lingkungannya, di kuliahnya dan lain sebagainya. Namun, siapa sangka hari ini kita mengenal sosok Steve Jobs sebagai seseorang yang luar biasa. Di balik kesuksesan beliau pernah menceritakan bahwa masa mudanya tidak berlangsung dengan baik. Ada begitu banyak kenakalan-kenakalan remaja yang tidak seharusnya beliau lakukan pada zaman itu. Hal tersebut ia lakukan sebab ia merasa masa mudanya tidak punya arti. Masa mudanya itu tanpa tujuan. Akhirnya beliau melampiaskan hal-hal tersebut ke dalam hal-hal yang tidak memulihkan sama sekali, malah menjatuhkan. Ya. Pernahkah kita dalam posisi demikian? Mungkin kita punya visi yang besar, kita punya misi yang besar, kita punya tujuan yang besar dalam hidup kita, tetapi entah kenapa kita diremehkan dan lain sebagainya. Tapi apakah Anda mengerti? Hari itu Steve Jobs menyesal mungkin. Seandainya Steve Jobs tidak melakukan hal-hal tersebut dan dia fokus kepada perusahaannya, mungkinkah sekarang ia sukses 3 atau 5 kali lipat bahkan? Dapatkah Anda menyadari bahwa keputusanmu hari ini menentukan kondisi Anda 5-6 tahun ke depan, saudara? Untuk itu saya rangkumkan ke dalam 2 poin sederhana. Bagaimana kita melakukan hal-hal yang luar biasa
Dan bagaimana kita bisa setuju dan sepakati bahwa ada janji Tuhan, ada rencana Tuhan yang besar di dalam hati orang yang mau antusias. Poin pertama, ketahui kehendak Tuhan dan tujuan Tuhan dalam hidup Anda. Seringkali manusia itu berjalan sendiri. Oleh karena itu tidak jarang, jalannya malah mundur bukan malah maju. Kita perlu Tuhan, kita perlu andalkan Tuhan. Dengarkan setiap hari apa keinginan Tuhan dalam hidup kita, bukan hanya yang sifatnya praktis dan sederhana yang tertulis di dalam kitab suci, jauhi larangannya, dan lakukan anjuran-anjuran dalam keagamaan, tetapi lebih dari itu, apa tujuan Tuhan dalam hidup Anda? Tuhan mau Anda sebagai lulusan apa misalnya? Anda mau seperti apa? Itu terserah Tuhan. Apa profesimu ke depan? Serahkan itu sama Tuhan. Dan cari tahu, Tuhan kenapa aku ada di dunia? Bukan hanya sekedar jawaban-jawaban dasar, misalnya untuk menyenangkan Tuhan dan lain sebagainya, tetapi tidak, lebih dalam dari itu, menyenangkan Tuhan dalam bidang apa? Apa yang Anda minati? Tekunilah itu. Yang kedua, setia dalam perkara kecil sampai janji terbesar Tuhan digenapi dalam hidup Anda. Banyak orang itu maunya instan. Banyak orang itu maunya gua akan belajar serius kalau nanti kelas 11, kalau nanti kelas 12 dan seterusnya. Setia dalam perkara kecil itu artinya setia walaupun tidak ada tantangan, setia dengan apapun yang ada di tangan. Itu penting sekali untuk Anda lakukan, penting sekali untuk Anda imani. Sampai janji, rencana, planning terbesar Tuhan dalam hidup Anda boleh digenapi. Sampai kapan? I don't know. Tanya Tuhan, kapan Tuhan janjimu akan diturunkan? Tapi kalau nggak ada jawaban, don't worry ya. Lakukan aja dengan setia apa yang harus Anda lakukan. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, nanti Tuhan akan tambahkan segalanya. Pada akhirnya, antusiasme selalu beriringan dengan kehendak Tuhan. Antusiasme tidak akan pernah jalan sendiri dan memimpin kita kepada kesesatan. Tidak pernah. Saya percaya anak-anak muda di Sekolah Citra Berkat mempunyai DNA yang berapi-api, hati yang semangat, hati yang mudah terkobar dengan api cita-cita, visi yang luar biasa besar. Sebab Tuhan berserta dengan kita, Tuhan punya visi yang besar buat Anda dan saya. Demikian devosi yang akan saya sampaikan hari ini. Semoga devosi yang saya sampaikan boleh menjadi berkat buat kita. Tuhan memberkati.